وبالإسناد الذي يتصل إلى المصنف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-49 an ba'dil hukama'i man arafallahu lam yakun lahu ma'al khalqi laddatun wa man arafad dunya lam yakun lahu fiha rubbatun wa man arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihil khusoma'u. Sebahagian ulama ahli hikmah radhiyallahu anhu berkata, kata sebahagian ulama ahli hikmah, barang siapa sudah ma'rifat kepada Allah, maka tidak akan ada kenikmatan bergaul dengan makhluknya. Ma'rifat, kenal, bahkan sangat kenal. Itu sudah seperti orang yang menjadi kekasih bagi Allah Ta'ala. Maka kalau dia diberikan Allah ma'rifat seperti itu, tidak akan ada lagi yang namanya kenikmatan bergaul dengan makhluknya. Nah, sama kalau dinisbatkan ke kehidupan sehari-hari ini, kita sudah jatuh cinta dengan kekasih kita. Kekasih kita cinta juga sama kita. Maka yang paling asik pasti kita adalah menyendiri, berdua-duaan dengan kekasih. Maka pasti sudah tidak akan ada lagi bahasa lezat kita berkumpul dengan orang. Bahkan mungkin waktu sudah tidak akan kita berikan lagi untuk berkumpul-kumpul dengan orang lain. Bahkan ketika kita asik berkumpul dengan kekasih kita, ke orang datang pasti kita anggap mengganggu. Syukur-syukur dia cepat pergi. Kenapa? Karena kita sudah merasa asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dia menemukan yang namanya halawah berzikir. Halawah itu manis, ya, rasa nyaman di saat berzikir, rasa nyaman di saat dia sembahyang, rasa nyaman di saat dia baca Quran, rasa nyaman, pokoknya rasa nyaman tuh kan. Apa yang terjadi? Tidak nyaman lagi berhubungan dengan orang lain. Sama kalau dinisbatkan kepada hadirin dan hadirat yang sudah ma'rifat dengan HP, ya, sudah kita anggap HP itu kekasih kita. Apa yang terjadi? Lagi kita main HP, diajak orang bercakap, sarik kita sebenarnya. Ya, yang bagus dia berdiam, bila perlu berjauh. Ya, kenapa? Aku lagi asik. Oh, udah ingat lagi waktu. Kadang-kadang saking asiknya sembahyang pun tidak lagi. Nah itu, ketika dia sudah merasakan nikmatnya dia ma'rifat dengan yang namanya HP itu tadi, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa diukur. Itu surga yang berdahulu Allah kasih, kata ulama. Jadi orang yang dikasih Allah ma'rifat dalam kehidupan dunia ini, sebenarnya dia sudah diberi surga sebelum waktunya. Ya, bahkan kenikmatan surga itu masih kalah dengan kenikmatan apa yang dirasakannya di dalam hatinya. Karena kebanyakan nikmat surga itu oleh orang awam yang diincar adalah kenikmatan hisi. Kenikmatan hisi itu kenikmatan zahir nih. Paling pikiran orang awam nih ya, kalau masuk surga itu mesti nak pengen makan nyaman, nak pengen perhiasan, pakaian. Nah, kalau yang agak-agak kuat nafsu tuh nak dapat bidadari banyak, paling gitu. Terbayang sudah katanya paling sedikit 70 bidadari. Bayangkan tuh dia semana katanya siko-siko nanti itu 70 tuh. Nggak sempat lagi istirahat kayaknya nih. Mungkin itu yang dipikirnya. Nah, kalau orang yang ma'rifat tidak macam itu. Ada satu kelezatan yang mengalahkan di antara semua itu tadi. Barang siapa yang ma'rifat dunia, maka ia tidak akan cinta kepada Allah. Nah, sama kayak kita gambarkan di dunia, contohnya HP. Ketika sudah asik dengan yang namanya HP itu, Allah aja bisa kalah dibuatnya. Ya, artinya bisa ada sembahyang lagi, saking keasikan main HP. Nah, ma'rifat dengan apa namanya itu game. Wah, saking asiknya kayak yang bilang kan, bisa dia ingat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi betul kata beliau, dia tidak akan lagi cinta kepada Allah karena sudah kecintaan itu terkuras untuk dunia itu. Bahkan dia rela menggadaikan Allah Ta'ala
atau agama lah istilahnya begitu, untuk tadi terus memuaskan daripada nafsu keduniaannya itu tadi. Dan barang siapa yang telah mengenal keadilan Allah, maka ia enggan berbuat kezaliman atau kezaliman. Nah, kita nih kenapa masih berani melakukan kezaliman? Karena kita belum merasakan lagi daripada sifat keadilan Allah Ta'ala. Kan kalau kita berbuat taat, ibadah, itu adalah rahmat Allah, atau bisa dikatakan karunia dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kita itu dihukum dengan kesalahan yang kita lakukan, dengan dosa yang kita perbuat, maka Allah menghukum kita itu dengan sifat adilnya. Nah, kita ini sayangnya belum merasakan lagi keadilan sifat Allah itu sesuai dengan apa yang Allah ancam daripada ancaman-ancamannya. Andaikan siksaan Allah yang ada di akhirat itu Allah mimpikan saja, belum dihukum, kita dimimpikan saja, seakan-akan kita sudah merasakannya, tidak akan ada lagi kita bahasa kita berbuat zalim. Nah, simpelnya tidak akan ada lagi kita akan mau melakukan dosa. Ya kenapa? Karena sangat sadis. Ya, kita pasti sangat kapok gitu, nah, pasti akan tidak berani melakukan pelanggaran. Kenapa? Allah menghadapi kita dengan sifat adilnya. Ambil contoh mudah nih. Kezaliman kita kepada Allah Ta'ala, misalnya ninggalkan sembahyang. Nah, itu kan kalau kita ninggalkan sembahyang namanya kita zalim terhadap diri kita sendiri. Dan kita sudah sering mendengar ya, informasi dari guru-guru kita, dari penceramah kita, dari kiai kita, dari ustadz kita, dari habaib kita, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu di dalam kuburnya dikirimi syuja'ul aqra, ular yang besar yang menyengat dia, yang bisanya apabila masuk ke dalam tubuh mendidih dibuatnya tubuh ini sehingga menjadi rontok tubuh ini sampai hari kiamat. Sayangnya kita belum merasakan itu. Kita cuman mendengar nih. Andaikan siksaan itu Allah mimpikan dari kita bahwa hukumannya sedemikian. Nah, saya berani jamin tidak akan ada lagi kita yang berani melakukan kezaliman berupa meninggalkan sholat itu tadi. Tapi sampai sekarang kan kita masih hobi meninggalkan sembahyang. Ya. Nah, kenapa? Itu tadi karena kita belum merasakan keadilan Allah Ta'ala itu. Kalau seandainya kita bisa mencicipinya, wah, tidak bakal lagi kita mau berbuat zalim. Pasti akan kita hentikan berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan itulah seakan-akan tuh keimanan kita tuh dipertaruhkan gitu. Nah, yakin tidak ada hukuman seperti itu? Kalau bilang yakin, walaupun kita tidak pernah merasakan, kita pasti akan berjauh. Oh, tapi kalau tak yakin, ya namanya tak yakin, berarti remang-remang. Seakan-akan itu cuma menjadi semacam ancaman-ancaman biasa saja. Buktinya sampai sekarang kita tidak takut-takut. Istilahnya seperti itu. Nah, makanya disebut beliau, barang siapa yang telah mengenal keadilan Allah, maka ia akan enggan berbuat kezaliman. Karena pasti setiap kezaliman akan ada bahasa pertanggungjawabannya. Kalau harapan terbesar kita, mudah-mudahan kezaliman kita tuh Allah hadapi dengan ampunannya, Allah hadapi kita dengan maafnya, ya. Jangan sampai Allah menghadapi kita dengan keadilannya. Soalnya kalau kita menghadapi Allah menghadapi kita dengan keadilan Allah, hampir dipastikan kita akan celaka di hari kiamat, karena terlalu banyak yang harus Allah adili daripada kezaliman kita. Ya payahlah mbak, terlalu banyak ya. Nah, sehingga payah lah nyontohkan tuh payah.
saking parahnya kita tuh istilahnya gitu. Itulah tadi yang diharapkan, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, memaafkan kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makalah ke-50. An-Dhinnun al-Misri kullu khaifin haribun wa kullu raghibin talibun wa kullu anisin billahi mustauhishun bil khalqi wa fi nuskhatin mustauhishun an nafsihi. Imam Dhunnun al-Misri, ini seorang wali besar ya. Nama beliau itu Dhunnun al-Misri, itu nisbat daerah tempat tinggal beliau, Mesir ya. Mesir itu kalau kita baca manaqib Auliyaul Khamsin, 50 wali agung, salah satunya adalah Syekh Dhunnun al-Misri ini. Di antara keramat beliau itu, ketika beliau meninggal itu diseberangkan melalui sungai Nil tuh, tetapi dalam kondisi terpayungi oleh burung-burung. Jadi ketika beliau wafat itu, burung-burung tuh banyak di atas terbang, membentuk kayak payung, ngiringi jenazah beliau. Oh, luar biasanya. Beliau berkata, apa kata beliau? Setiap orang yang ketakutan akan melarikan diri. Dan setiap orang yang mencintai sesuatu akan mencari. Dan setiap orang yang berani kepada Allah Ta'ala akan merasa takut kepada makhluknya. Di dalam suatu salinan berbunyi, ia merasa takut terhadap dirinya sendiri. Oke. Ini Allah lintaskan ke saya, ke dalam hati maksudnya. Setiap orang yang ketakutan akan melarikan diri. Nah, ini kita jujur nih, artinya tanyakan kepada diri kita sendiri, kita takut tidak kepada Allah? Kalau kita katakan kita takut, kita pasti akan berlari dari apa-apa yang diancam oleh Allah Ta'ala. Kan gitu. Allah ngancam kita, barang siapa melakukan ini maka hukumannya begini. Takut tuh kita. Nah, kita pasti lari. Artinya pasti akan menghindar. Kayak melewati jalan. Ya. Di sana misalnya angker, tapi jalannya dekat. Di sana jalannya jauh, tapi aman. Pasti kita akan memilih jalan yang jauh. Kenapa? Karena aman. Yang angker pasti akan kita hindari, tapi kita takut. Kan logikanya gitu. Nah, kalau kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang diancam Allah, maksudnya apa-apa yang memancing kemurkaan Allah tuh, pasti akan kita berlari dari itu. Itu kalau kita jujur takutnya. Namun nyatanya yang terjadi apa? Apa yang diancam-ancam Allah kita masih berani. Nah, berarti sebenarnya kita tuh tidak takut aslinya. Andaikan takut itu cuman muntuknya cuman, ya, belum sebenarnya lagi, ya, belum sebenarnya. Akhirnya begitulah. Nah, yang kedua, barang siapa yang setiap orang yang mencintai sesuatu akan mencari. Nah, ini kebalikan dari tadi. Kalau kita cinta kepada Allah Ta'ala, jujur nih pengakuan kita, maka apapun yang diridhoi oleh Allah Ta'ala daripada perintahnya, itu pasti akan kita cari, akan kita gawi, gitu maksudnya. Ya. Sebagaimana kita mencintai kekasih kita, maka apa yang menyebabkan dia ridho, dia senang, pasti itu yang akan kita cari. Walaupun ya mungkin kita tidak tapi suka. Ya, contoh mudah misalnya kekasih kita bilang, kita tanya sama kekasih kita, nanti kita kalau nongkrong, kau makannya apa? Ya. Kata kekasih kita bilang, aku suka nasi goreng, bang. Nah, kalau abang apa? Aku ikut aja pokoknya apa yang kau suka. Padahal aslinya dia tidak suka nasi goreng. Tapi karena itu kekasihnya,
apa yang diridhoi oleh kekasihnya itulah yang dicari sama dia. Macam ada bang makannya bang waktu berdua tuh, wah payah bilangkan, asik betul, nyaman deh rasanya. Bukan rasa nasi goreng itu aslinya asik, tapi dia berdua dengan kekasihnya itu. Aslinya mau menggambarkan, membayangkan gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi apa yang disukai oleh kekasihnya, maka itulah yang dia kejar. Nah, yang dia sukai juga. Walaupun sebenarnya kadang bertolak belakang dengan isi hati. Itu nah maksudnya. Kemudian yang terakhir tadi, setiap orang yang berani kepada Allah maka akan merasa takut kepada makhluknya. Oh betulnya enggak. Ya, orang berani dengan Allah, ketakutan tuh dia jadi dengan makhluk. Dosa payah-payah. Kayak contoh mudah tuh ya, pejabat. Kenapa pejabat tuh berani korupsi, nipu rakyat? Ini wani sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas-jelas dia sadar bahwa itu pelanggaran. Sadar dia. Tapi kadang-kadang itu terpaksa dia lakukan. Nah, kenapa saya katakan terpaksa? Karena keadaannya dia punya atasan. Yang atasnya itu yang nyuruh melakukan hal itu. Sehingga mau tidak mau dilakukannya. Karena takut dengan atasan tadi. Berapa banyak anak buah berani melanggar. Betul kan? Nah, berani melanggar aturan Allah. Karena takut dengan makhluk itu tadi. Dan kita bisa kembangkan contoh itu dengan berbagai macam jenis contoh. Ya. Jadi seakan-akan ini bisa dibalik-balik gitu nah. Siapa yang berani dengan Allah, dia takut tuh dengan makhluk. Tapi siapa yang takut dengan Allah, wani itu dia dengan makhluk. Seakan-akan ancaman orang tidak peduli dia. Si makhluk ini ngancam-ngancam kita. Tapi kita tahu bahwa itu larangan Allah. Karena kita lebih takut dengan Allah, kita tidak peduli ancaman orang. Nah, seperti itu. Hati yang diberikan Allah, ya mudah-mudahan ya hati yang diberikan Allah kepada kita seperti itu gitu maksudnya. Yaitu takut kepada Allah walaupun harus berani kepada makhluk. Maksudnya dalam sisi takut melakukan larangan Allah walaupun kita akan diancam-ancam oleh yang namanya makhluk tadi itu. Ya. Seperti contoh mudah lagi, saat bini haid. Nah, laki minta jatah. Kalau dia wani sama Allah, terjang gitu. Ya. Tapi kalau dia takut kepada Allah, walaupun lakinya maksa, ditolak gitu. Si bini maksudnya. Atau dibalik, bini yang maksa. Padahal lagi haid. Apa kata lakinya? Jangan, aku takut yang lain katanya. Nyaman-nyaman kata bininya. Bukan masalah nyamannya ya. Tapi ini larangan yang lain. Nah, istilahnya begitu. Tapi kalau model ini jangan nolak kalau betul-betul katanya gitu tuh. Iya. Sian yang jomblo bayangkan. Itu gambaran cuman ya. Gambaran bahwa di saat itu ada larangan, kita berhadapan dengan Allah. Tapi kalau takut, mundur tadi. Satu lagi. Makalah ke-51. Ini kan tidak ada tahlilan tidak? Tidak ada ya? Nah, cuma doa selamat aja tak? Insyaallah selamat barataan gitu. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus sahibul bait sesuai dengan niatnya. Qala al-arif billah ta'ala asirun wa qalbuhu basirun wa amaluhu lillahi katsirun. Sesungguhnya Syekh Dhunnun al-Misri berkata, perkataan beliau lagi. Apa kata beliau? Orang yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala adalah tawanan dan hatinya terpaut kepada Allah.
Ya sama lah dengan, kan sudah dibilang tadi, orang yang ma'rifat adalah sama dengan orang yang cinta kepada Allah Ta'ala, menganggap Allah itu kekasihnya. Maka pasti dia akan menjadi tawanan Allah. Artinya nurut aja. Kita tuh mencintai sesuatu, mencintai seorang perempuan, misalnya laki-laki nih, kita jadi tawanan dia. Apa yang dikehendak pasti akan diturut. Tidak berkutik kita. Lagi bekerja. Padahal tugas tuh, misalnya ya lelaki ini. Bang bisa tak minta tolong bang katanya, belikan adik anu, abang lagi adik, abang nih katanya, tak cinta dengan aku. Oh iyalah tuh, tahan berbualan itu dengan bosnya, minta maaf bosnya ada kejadian-kejadian apa gitu, kita cari alasan. Ah, gara-gara tertawan dia. Ya. Bang punya duit tak bang? Adalah deh. Sebenarnya duit ini keperluannya ada. Tapi aku adik butuh nian bang gini. Wah tahan dikasih itu. Ada bisa lagi dielak-elak gitu lah ya. Nah, pengalaman tuh berarti. Ya Pak ya Allah bilang kan. Amal baiknya bertambah. Ini kisahnya kan nisbatnya ke Allah tadi. Ya, kita akan tertawan oleh Allah, apa yang Allah inginkan pasti kita turuti. Kenapa? Karena kita ma'rifat, ya cinta tadi itu. Dan amal baiknya bertambah. Nah, karena itu merupakan hal yang diridhoi Allah, dia nambah-nambah terus mencari pertambahan keridhaan Allah tadi itu. Sedangkan amal jeleknya berkurang, jelas. Karena dia sudah ma'rifat kepada Allah, pasti akan dibuatnya yang jelek-jelek itu kan memancing murka Allah. Nah, dia akan menjaga itu bagaimana supaya Allah jangan memurkai dia. Makanya akhirnya yang terjadi adalah keburukannya itu berkurang atau kejelekannya berkurang. Sebagaimana kita tadi saya contohkan ini, kenapa saya agak memandai gitu ya, mencontohkan dengan kekasih-kekasih, karena itulah yang paling mudah dicerna oleh akal kita. Jadi apa yang menyebabkan kekasih kita ridho, biasa itu yang paling banyak kita lakukan. Apa yang menyebabkan kekasih kita itu murka, benci, tidak suka, itu yang akan kita hindari. Nah, itu bukti ma'rifat yang betul itu macam itu. Dan ini tolong dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Jadi saya mencontoh-contohkan tadi supaya memudahkan mencerna akal aja. Ya, secara akal itu mudah dicerna. Nah, kemudian qala al-arif wallahu a'lam bis-shawab. Mudah sedikit aja ya. Kita ngambil apa adanya itu? Ngambil keistiqomahan, ngambil syarat. Nah, supaya majelis kita ini ada bahagian taklimnya, ya. Nah, ini sebagaimana tadi udah disampaikan oleh Sohibul Bait. Jadi beliau minta dibacakan doa selamat, doa hararat ini ya.